Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Saya di sini sebagai calon pengurus RW dengan nomor urut 03. Mungkin sudah banyak yang kenal dengan pribadi kami, cuman tidak artinya mungkin ada beberapa atau banyak warga juga yang masih belum kenal dengan pribadi ya. Saya di sini nama Heri Subekti. Di situ nanti di kertas suara itu nanti kita dapat kemarin di undian itu di nomor 3. Jadi di urutan nomor 3. Saya tinggal di Gria Sukadami, alamat A8 nomor 15 di Gang Jati itu. Kemudian pada malam hari ini kami akan sedikit memberikan pemaparan mengenai visi dan misi kami nanti jika mendapatkan kepercayaan 5 tahun ke depan. Kita akan bekerja sesuai tupoksi, dan tupoksi itu mestinya juga akan mengacu pada apa yang telah akan kita sampaikan. Dan ketika sebuah pekerjaan atau sebuah program itu kita tidak bisa kita jalankan di satu sisi itu secara pribadi itu tidak nggak bakalan bisa. Nah, tentunya nanti di sini harapan juga ketika nanti secara pribadi kami di sini nanti emang mendapatkan amanah, tentunya juga nanti kita akan bekerja bersama-sama. Ketika dua tangan ini dan dua kaki ini bekerja untuk memikul sebuah program atau sebuah proyek, itu tidak akan nggak bakalan bisa. Tetapi dengan banyak tangan, dengan banyak kaki, dan banyak pemikiran, insya Allah nanti kedepannya apa yang nanti kita akan wujudkan kedepannya lebih baik, itu insya Allah nanti akan bisa terlaksana atau bisa terwujud. Nah, di sini mungkin secara visi misi nanti secara visi misi juga mungkin dari paslon 1, 2, 3 itu acuannya tetap disama. Artinya tujuannya akan menjadikan Gria Sukadam itu menjadi lebih baik dari yang sudah baik, tentunya seperti itu. Nah, mungkin di sini visi kami adalah mewujudkan lingkungan perumahan yang aman, bersih, rukun, dan harmonis dengan partisipasi aktif seluruh warga. Nah, tadi yang sudah kami sampaikan bahwasanya sebuah program itu tidak akan bisa terlaksana jika kita kerjakan sendiri. Ini nanti kita juga tentunya harus bareng-bareng ke depannya agar harapan dan cita-cita itu, tujuan itu nanti bisa terlaksana atau tercapai. Terus kemudian masuk pada misi. Mungkin yang pertama adalah meningkatkan keamanan lingkungan. Nah, mungkin di sini misi yang terkait meningkatkan keamanan lingkungan mungkin di seluruh
lingkungan perumahan Gereja Sukadamai itu sudah melaksanakan. Tentunya ada yang setiap malam minggu itu ada ronda. Nah, cuman dari gang atau setiap gang itu mungkin akan secara secara fungsi atau secara berjalannya itu teknisnya mungkin nanti itu berbeda, tapi sudah berjalan. Ini untuk yang poin yang pertama, meningkatkan keamanan lingkungan. Terus kemudian yang poin kedua adalah menumbuhkan kebersamaan dan gotong royong. Jadi mengadakan kegiatan sosial, kerja bakti. Nah, tentunya eh, mungkin kalau secara kegiatan menyeluruh di tingkat RW itu yang tahun-tahun sebelumnya juga sudah berjalan ya, sampai di kegiatan itu biasanya kita membersihkan saluran air. Nah, itu udah kita laksanakan juga itu sampai sebagai pengurus itu juga sudah kita laksanakan dari mungkin dari perumahan sampai ke titik yang depan pusat aliran sungai, aliran got air itu nanti sampai yang ke depan Komala itu yang sawah itu sudah cuman secara terjadwalnya mungkin belum. Nah, mungkin kedepannya mungkin nanti bisa nanti kita jadwalkan secara kontinu. Contohnya misalkan dalam 3 bulan sekali. Nah, itu mungkin nanti tujuannya agar ya lingkungannya biar bersih seperti itu. Terus kemudian menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Nah, ini menggerakkan program kebersihan rutin di seluruh wilayah RW. Kemudian mengatur pengolahan sampah dan drainase secara lebih tertib. Nah, artinya untuk yang poin pertama ini yang terkait menggerakkan program kebersihan rutin. Nah, mungkin di sini sudah ada kalau mohon maaf ini ketika di wilayah RT 04 mungkin yang sudah jalan, terus kemudian di RT 01 juga saya lihat sudah berjalan adalah ketika adanya bank sampah. Nah, dari bank sampah itu poin yang pertama adalah emang tujuannya adalah untuk menjaga ketika jangan sampai sampah yang tidak gampang terurai itu nanti kita membuang sembarangan. Ya toh pada akhirnya ketika kita buang sampah di tempat sampah pun sudah ada tentunya yang mencari sampah itu yang memilah secara otomatis itu udah ada. Cuman tujuannya adalah mungkin bagian dari eh, apa ya, ketika itu nanti program itu bisa terlaksana dan itu semua contohnya ketika di satu gang itu semua warganya itu eh, berjalan dan bisa peduli. Nah, mungkin di salah satu poinnya adalah bisa untuk pemasukan kas di setiap gang tersebut. Nah, mungkin itu tujuan utamanya ketika ada pemilahan di bank sampah itu tentunya. Terus kemudian berikutnya mengembangkan fasilitas umum dan kenyamanan warga. Nah, mengupayakan perbaikan jalan, saluran air, taman, dan fasilitas umum lainnya. Nah, artinya di sini kemarin di tahun-tahun kebelakang kemarin kan di perumahan kita sudah banyak mendapatkan banyak bantuan dari tentunya dari pemerintah ya. Itu adalah ya baik itu APBD ataupun dari APBN. Nah, itu nah tugas kita selanjutnya adalah bagaimana ketika apa yang sudah diberikan pemerintah, entah itu fasilitas dari sarana olahraga, mungkin
terus kemudian ada sarana lingkungan untuk saluran air ataupun itu jaling. Nah, tentunya adalah kepedulian bagaimana kita nanti sebagai warga ikut andil dalam pemeliharaan. Artinya ya nanti banyak contohnya fasilitas umum itu yang sekarang dimanfaatkan oleh anak-anak kita. Ya ada tempat bermain, ya sarana olahraganya mereka ada. Setidaknya ketika anak-anak itu tidak ada di rumah, kita mencari anak-anak itu di fasilitas olahraga itu, ya mungkin ada di situ, mungkin ada buat kesenangan atau hobi mereka, ya sekedar main bola dan lain sebagainya itu, nah itu bisa adanya di situ. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tujuannya adalah ketika nanti bisa merawat agar fasilitas yang sudah diberikan itu tentunya nanti bisa dalam jangka waktu yang lama nanti bisa dimanfaatkan oleh semua warga seperti itu. Terus kemudian yang kelima adalah mewujudkan pemerintahan RW yang transparan dan melayani. Yang pertama adalah menyampaikan informasi dan laporan kegiatan RW secara rutin, kemudian membuka ruang aspirasi bagi seluruh warga untuk kemajuan bersama. Nah, mungkin kedepannya akan memperbaiki proses bagaimana administrasi yang sudah berjalan baik tentunya biar menjadi lebih baik. Nah, artinya seperti itu. Jadi karena dari setiap namanya sebuah organisasi, baik itu tingkatannya dari yang lingkupnya itu lingkup yang kecil maupun lingkup yang besar, pastinya semuanya akan ada bagian dari masing-masing tupoksinya. Contohnya ketika nanti sebagai ketua RW, terus kemudian ada di situ di bawahnya ada mungkin bendahara, kemudian ada sekretaris dan seksi-seksi yang lain. Nah, itu PIC yang lain di setiap nanti kegiatan. Nah, setiap kegiatan apapun itu nanti sebisa mungkin nanti sebelum ada dan sesudah pelaksanaan nanti akan kita berusaha kita laporkan ini loh kegiatan yang mau kita laksanakan misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian setelah pelaksanaannya ya kita laporkan. Nah, tentunya nanti bagian dari bendara kegiatan yang seperti itu. Karena semua kegiatan itu di bagian organisasi itu tidak akan bisa berjalan kalau tidak disetujui oleh seluruh warga. Jadi kita juga nggak bisa artinya tidak bisa mentang-mentang oh nanti akan tanggal sekian harus seperti ini. Nah, tentunya kan harus semua kegiatan itu nanti akan kita bahas bareng-bareng bersama seluruh warga. Tentunya yang pertama adalah melalui perwakilan dari setiap pengurus RT, ada perwakilan nanti yang menyampaikan. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mungkin itu pemaparan dari visi misinya. Terus kemudian selanjutnya ke bagian program kerja. Mungkin dari program kerja di sini tetap ada yang berhubungannya dengan visi misi yang ada di yang sudah kami sampaikan tadi. Jadi ada program kerja yang jangka pendeknya nanti. Nah, kita mungkin di dalam jangka
di program kerja itu nanti akan kita bagi dua tahapan. Yang pertama ada mungkin jangka pendek dan jangka panjang. Ya jangka pendeknya itu mungkin dalam triwulan pertama, nanti triwulan kedua sampai triwulan keempat, artinya dalam 1 tahun nanti yang program yang sudah kita laksanakan itu apa. Nah tentunya seperti itu. Nah, di bidang keamanan lingkungan, nah mungkin tadi yang sudah disampaikan divisi tadi adanya kegiatan ronda atau keamanan lingkungan itu bagi di masing-masing gang. Nah itu pun tapi kebanyakan itu juga dilaksanakan di malam minggu karena ya maklum ketika di perumahan itu kan sebagian besar itu hampir semuanya kan adalah bekerja ya. Nah mungkin ketika waktu-waktu tertentu itu kan tidak bisa untuk melaksanakan kegiatan ronda itu atau bagian keamanan. Nah karena itu di Perumahan Gria Sukadami juga sudah ada bagian keamanan itu ada di depan, di pos keamanan itu ada security di garda yang terdepannya seperti itu. Nah, yang pertama adalah mengaktifkan kembali ronda itu menyusun jadwal jaga warga. Nah, itu kan kalau ini mas sudah sesuai dengan nanti di masing-masing lingkungan RT ya. Jadi sudah tadi yang disampaikan mungkin mau dilaksanakannya itu setiap hari atau mungkin di malam minggu saja, tapi kebanyakan kan di malam minggu karena di setiap hari kan mungkin tidak bakalan bisa karena ya terkendalanya sebenarnya bukan terkendala ya karena apa ya eh, job ya fungsi atau karena tuntutan pekerjaan gitu, tuntutan pekerjaan itu jadi nggak bisa kita melaksanakan itu di setiap terjadwal rutin itu. Ya rutinnya rutin dalam artian rutin seminggu sekali itu mungkin bisa seperti itu. Kemudian koordinasi rutin dengan petugas keamanan perumahan. Nah, mungkin nanti dari petugas keamanan lingkungan atau security yang di depan itu kan mungkin di setiap malam itu kan sudah ada himbauan mungkin ya, mungkin dari himbauannya itu eh, sudah mengingatkan bagaimana mungkin jangan sampai dengan menaruh kendaraan parkir di luar atau di teras itu supaya dihimbau supaya masuk. Nah mungkin bagian dari tugas security seperti itu. Kemudian bidang kebersihan, nah ini kan sudah semuanya sudah artinya ada ada berhubungannya dengan visi misi yang sudah kami sampaikan tadi. Bidang administrasi, bidang kebersihan lingkungan, bidang fasilitas umum. Nah bidang administrasi, nah mungkin ini ada jangka pendeknya ini ada sedikit sampai di poin 5 ini ada bidang administrasi. Jadi menyusun struktur pengurus RW dan RT yang jelas. Artinya jelasnya itu nanti dari setiap runtutan pengurus itu kan ada pengurus RW, pengurus RT itu kan nanti kita bawa ke desa untuk di SK-kan. Nah, mungkin imbuannya itu adalah ketika yang diakuinya itu misalkan dari masing-masing pengurus tingkatan RT itu 3, misalkan dari ketua RT, bendara, sama sekretaris. Selanjutnya itu adalah bagian bidang seksi-seksinya. Nanti itu kita silahkan nanti di setiap lingkungan masing-masing. Gitu.
Kemudian pembuatan papan informasi, penyampaian laporan kegiatan RW kepada warga. Ya, mungkin nanti akan kita adakan penyampaian, ya mungkin melalui sekarang kan ada informasi apapun kan udah cepat melalui yang media sosial dengan adanya grup. Ada di masing-masing, ada grup RT, ada grup gang, ya kan, ada perkorap, terus kemudian sampai dengan seluruh warga perumahan Gria Sukadami pun nanti sudah akan ada. Jadi ketika ada informasi apapun itu nanti akan eh, lebih jelas dan lebih gampang, lebih cepat nanti untuk kita bisa mengakses ke seluruh warga perumahan itu. Nah, terus kemudian untuk yang keduanya adalah program kerja jangka panjangnya. Mungkin sampai ada berhubungan dengan yang poin jangka pendeknya ya. Yang pertama itu adalah bidang keamanan lingkungan, bidang sosial dan kebersihan, bidang kebersihan lingkungan hidup, kemudian bidang pembangunan dan fasilitas umum. Nah, mungkin eh, yang poin nomor 4, nomor 5 ini mungkin yang nanti menjadikan program kedepannya, tapi dalam program yang jangka panjang, karena eh, sebuah program sebagus apapun kalau tidak didukung sama eh, masyarakat atau warga tidak akan bisa terlaksana, karena semua program itu tidak lepas dari namanya biaya seperti itu. Makanya nanti program sekecil apapun, bahkan itu nanti yang besar, tentunya nanti akan kita diskusikan bersama bagaimana nanti akan kita membuat sebuah kegiatan, karena eh, kalau di lingkupnya perumahan Gria Sukadami itu kan kita ada bagian dari 4 RT ya, 4 RT 1, 2, 3, dan 4. Nah, tentunya nanti kita harus sama-sama bahu membahu dari setiap RT itu harus bersatu dengan satu tujuan. Dengan satu tujuan adalah ketika kita mau mengupayakan menuju Gria Sukadami yang lebih baik dari yang sudah baik itu. Mungkin seperti itu. Nah, kemudian yang poin nomor 5-nya adalah bidang tata kelola. Nah, digitalisasi administrasi RW secara bertahap. Ya, mungkin kan tadi yang sudah sedikit disampaikan, mungkin digitalisasi itu mungkin ada informasi mengenai melalui eh, via grup-grup WA di setiap tingkatan pengurus. Itu nanti biar informasi itu mudah eh, mudah mudah di mudah tersampaikan kepada seluruh warga. Nah, mungkin yang menjadi bagi kami mungkin sebenarnya bukan gimana ya, kalau dibilang berat yaitu mungkin emang sebuah 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 tuntutan dan harapan adalah mengenai bagaimana kita mengatasi eh, air. Nah itu, jadi dari sekian lama yang sudah kita rasakan secara pribadi, saya itu secara pribadi saya pindah ke Gria itu dari tahun 2014 sampai sekarang, itu setiap tahun mungkin terkena dampak, terutama mungkin kalau di kami ya, di kami di RT 4 itu mungkin eh, sangat dampaknya luar biasa ketika adanya eh, apa dampak air yang dari
atas turun ke bawah itu, ya kita tidak mungkiri bahwa ketika di perumahan kita itu ibarat kata seperti mangkuk. Nah, kalau mangkuk itu kan berarti kan kita tempatnya untuk menahan wadah wadah sesuatu lah. Nah, kalau ini wadahnya, kalau berarti ini bahasanya bahasa eh, air, berarti buat menampung air. Tapi tidak pesimis, kita harus optimis bahwasanya apapun nanti kendalanya, nanti kita akan upayakan. Diupayakannya adalah bagaimana program itu nanti bisa berjalan, kita tuntaskan bersama-sama. Nah, yang ada tadi yang sudah saya sampaikan di awal, ketika dua tangan tidak mungkin untuk bisa mengadakan perubahan atau perbaikan atau menjalankan sebuah program. Tapi ketika itu nanti banyak tangan, artinya banyak dari kepedulian dari seluruh warga, insya Allah nanti apapun itu tugas terberat dari pengurus akan insya Allah nanti akan bisa terselesaikan. Ya, kami secara pribadi kedepannya tidak mau untuk berjanji bahwasanya saya nanti akan menuntaskan poin A, poin B, poin C dan sebagainya. Nanti secara pribadi kami tidak mau berjanji, tapi kita nanti kerjakan bersama-sama. Artinya apapun program yang nanti akan dilaksanakan oleh pengurus yang baru, tentunya kalau itu ada manfaatnya bagi kemajuan di Gria Sukadami, ya nanti mohon kiranya adalah supaya didukung bersama-sama. Tapi ketika sebuah program itu cuman mendapatkan banyak mudorotnya, ya nanti silahkan nanti supaya diperingatkan bahwasanya Pak, itu jangan, itu mungkin tidak sesuai dengan di lingkungan kita, dengan program yang akan kita jalankan. Nah, apapun itu akan kita bahas bersama-sama ketika akan adanya sebuah program itu. Nah, mungkin di situ nanti titik terberatnya bagi kita. Mungkin sampai di sini bincang-bincang kita pada malam hari ini terkait kami secara pribadi calon urut nomor 3 untuk pengurus RW. Nanti mohon kiranya doa dan dukungannya, siapapun nanti yang jadi, nanti akan kepedulian terhadap lingkungan Gria Sukadami adalah itu yang pasti, yang paling nomor 1. Penutup kata, bahwasanya ketika tadi yang sudah saya sampaikan, ketika dua tangan ini, dua kaki ini akan menjalankan sebuah pekerjaan, tidak akan bisa ada hasilnya. Tapi ketika banyak tangan dan banyak kaki, insya Allah nanti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan catatan kita maju bersama-sama. Bersama kita hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.